Halo semuanya, kembali lagi di channel Balap F1 News, tempat kamu dapetin semua update seru dan analisis mendalam dunia Formula 1. Minggu ini, kita bakal bahas salah satu cerita paling menarik di paddock, yakni konflik internal McLaren antara Oscar Piastri dan Lando Norris. Persaingan makin tajam, tapi juga makin ramping. Dan di akhir video, kita juga bakal kupas preview GP Austria yang siap digelar akhir pekan ini di Red Bull Ring. Stay tuned! Musim ini, McLaren tampil mengejutkan. Mereka bukan cuma bangkit, tapi juga jadi penantang serius di papan atas. Tapi di balik performa gemilang itu, muncul gesekan internal. Insiden paling kentara terjadi di GP Kanada. Dua pembalap andalan mereka, Oscar Piastri dan Lando Norris, hampir tabrakan saat berebut posisi. Radio tim pun panas. Banyak yang bertanya, apakah McLaren akan mengulang sejarah seperti Hamilton versus Alonso di 2007? Ternyata jawabannya tidak. Oscar dan Lando memilih jalur dewasa. Setelah GP Kanada, McLaren mengadakan briefing internal. Disinilah muncul istilah Papaya Rules, aturan tidak tertulis yang menekankan kesetaraan dan profesionalitas antar pembalap. Oscar Piastri dengan tegas mengatakan, "Saya tidak butuh perlakuan khusus. Yang saya mau adalah balapan seadil mungkin." Lando Norris pun menyambut hal itu dengan baik. Meski sempat frustrasi di radio, Lando mengakui bahwa Oscar memang tampil luar biasa musim ini. Menariknya, hingga seri ke-9, Piastri unggul 22 poin dari Norris. Namun, di tim, tidak ada pembalap utama atau nomor 2. McLaren ingin menghindari politik tim seperti yang sering terjadi di Red Bull atau Mercedes. Ini jadi contoh langka di F1, dua pembalap muda, kompetitif, tapi tetap saling menghormati. Kalau kita bandingkan statistik, Piastri musim ini lebih konsisten, terutama dalam race pace dan adaptasi strategi. Tapi, Lando punya edge dalam pengalaman dan agresivitas saat qualifying. Banyak analis menyebut ini rivalitas yang halus tapi mematikan. Tim McLaren sendiri sudah mengantongi 7 podium musim ini. Mereka kini berada di atas Mercedes di klasemen konstruktor. Dan sebagian besar kreditnya tentu untuk stabilitas duo pembalap ini. McLaren kini menghadapi dilema yang menarik. Haruskah mereka tetap membiarkan kedua pembalap bertarung bebas? Atau mulai menunjuk kuda hitam untuk mengejar gelar konstruktor? Di satu sisi, transparansi mereka menciptakan citra positif di mata fans. Tapi di sisi lain, kalau persaingan ini makin tajam, bukan tidak mungkin bisa berujung bentrokan besar seperti yang pernah terjadi di Ferrari dengan Vettel versus Leclerc. Tantangan terbesar McLaren adalah mengelola ego tanpa mematikan semangat balap. Dan sekarang, mari kita alihkan pandangan ke akhir pekan ini. GP Austria 2025 di Red Bull Ring. Balapan ini selalu seru karena beberapa hal, diantaranya adalah treknya yang pendek. Sirkuit ini hanya memiliki 10 tikungan. Sirkuit ini memiliki perbedaan ketinggian 65 meter, dengan tanjakan maksimum 12% dan turunan maksimum 9,3%. Red Bull Ring dikenal sebagai salah satu sirkuit dengan rata-rata kecepatan tertinggi. Yang kedua, sirkuit ini memiliki 3 zona DRS. Zona-zona tersebut terletak di lintasan lurus utama, lintasan lurus dari tikungan pertama hingga tikungan kedua dan ketiga, dan yang terakhir di lintasan lurus dari tikungan ketiga hingga keempat. Dengan adanya 3 zona DRS tersebut, banyak peluang overtaking yang bisa dilakukan oleh para pembalap. Jika melihat sejarah, pemenang favorit dari balapan seri Austria ini sudah pasti Max Verstappen. Tapi para pembalap dari McLaren juga punya peluang podium yang amat besar.
Piastri dan Norris akan kembali bersaing. Tapi akankah ada tim order? Atau mereka dibiarkan bermain api lagi? Jangan lupa, balapan dimulai pada Minggu, pukul 14 waktu lokal. Pastikan nonton karena ini bisa jadi salah satu seri penentu pada ajang Formula One musim. Gimana menurut kalian? Siapa yang lebih unggul? Oscar Piastri atau Lando Norris? Dan siapa yang bakal naik podium di GP Austria nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten F1 terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.